Halo, perkenalkan nama saya Sadil Wadansyah dari kelas 11.1. Saya di sini akan menjelaskan tentang kekalahan-kekalahan Jepang. Awalnya, Jepang memutuskan untuk menyerang armada Pasifik Amerika Serikat di Pearl Harbor, dengan harapan Amerika Serikat akan menundingkan perdamaian. Serangan di Pearl Harbor merupakan pertaruhan besar, namun tidak membuahkan hasil. Meskipun Jepang mencapai tujuannya di Pasifik dan Asia Tenggara, Amerika tidak memberikan respon seperti yang diharapkan. Alih-alih kembali ke isolasionisme, Amerika Serikat malah bersiap menghadapi perang total, dan nasib Jepang pun sudah ditentukan. Salah satu penyebab utama kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II adalah kebijakan ekspansionis mereka yang menciptakan ketegangan internasional. Proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi hanya beberapa hari setelah Jepang menyatakan kekalahan. Sekutu Jepang sebenarnya mulai mengalami kekalahan sejak bulan Agustus 1942. Namun mereka tetap mampu bertahan dan selalu melakukan kemenangan mereka. Meski sangat berbeda dengan kenyataan, pengaburan bahkan distorsi informasi rupanya pernah terjadi di masa lalu. Bagaimana dengan kita di saat ini? Bagaimana sikap Anda terhadap informasi yang Anda terima? Tentu saja Anda harus selalu kritis dan tidak mudah percaya dengan informasi yang masuk agar tidak tertipu dengan berita palsu atau hoax. Propaganda di masa lalu, para pendahulu kita dimanfaatkan dengan berbagai cara dalam peperangan agar bangsa kita bisa membantu Jepang. Poros atau Aksis yang berhaluan fasis yang mengalami kekalahan di berbagai lini. Pada Perang Dunia Kedua, Jepang semakin terdesak oleh pasukan sekutu di front Asia. Inggris, Amerika, dan Australia yang tergabung dalam blok sekutu menyerang Jepang di wilayahnya dari berbagai penjuru. Jepang yang awalnya menerapkan strategi ofensif atau menyerang beralih ke strategi defensif atau mengalah. Kekalahan demi kekalahan terus-menerus diderita Jepang. Jepang bahkan membentuk BPU PKI dan PPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Bahkan Jepang mengizinkan pengibaran bendera Indonesia dan lagu Indonesia Raya. Jepang semakin terdesak untuk berperang. Banyak armada perangnya yang dikalahkan oleh sekutu, baik di sekitar Pasifik maupun di kawasan Asia Tenggara. Salah satu pertempuran yang sangat keras menimpa Jepang di Indonesia terjadi di Kalimantan, yaitu Tarakan, yang merupakan wilayah pertama yang dikuasai Jepang di Indonesia. Pada tahun 1942, Jepang diserang oleh sekutu. Mereka merebut kembali ladang minyak yang merupakan fasilitas strategis dan sangat dibutuhkan dalam perang dari tangan Jepang. Kota Tarakan hancur dan banyak penduduk lokal serta keturunan Jawa dan Tionghoa yang mengungsi akibat serangan ini. Pada bulan Juli 1945, Australia menyerang Balikpapan yang merupakan wilayah penting bagi Jepang. Ladang minyak yang sebelumnya direbut Jepang dari Belanda diserang oleh pasukan gabungan Australia dan India Belanda atau KNDL. Jepang akhirnya menyerah pada tanggal 21 Juli 1945. Serangan ini tidak hanya menghancurkan pertahanan Jepang, namun juga menambah beban dan kesengsaraan banyak rakyat yang kelaparan karena tidak makan berhari-hari setelah Jepang menyerah. Pihak Australia kemudian mendistribusikan makanan berupa nasi, biskuit, kedelai, dan sebagainya untuk masyarakat di Balikpapan. Selain dari kedua pertempuran tersebut, ada juga beberapa pertempuran yang terjadi di wilayah Indonesia. Misalnya, ada pertempuran di Morotai yang berlangsung pada bulan September 1944 sampai bulan Mei 1945. Pertempuran ini berlangsung cukup lama dan merupakan salah satu pertempuran yang berat bagi sekutu dan sekutu Jepang di Asia. Jika terjadi pertempuran di Balikpapan yang hanya memakan waktu beberapa minggu saja, maka dapat menimbulkan kesengsaraan bagi bangsa Indonesia. Lalu, bagaimana jika perperangannya berlangsung lebih lama? Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.